lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya semuanya hari ini? Sekolah Minggu luar biasa. Ya adik-adik, walaupun kita masih di rumah saja, kita harus semangat memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita berdoa. Mari adik-adik sekalian tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa sama-sama untuk memulai ibadah kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan yang sudah Kau berikan kepada kami. Hari yang kami percaya Tuhan, indah yang selalu Kau berikan kepada kami. Nafas yang Kau berikan kepada kami Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, hari ini kami, anak-anak sekolah minggu, meskipun kami hanya di rumah saja beribadah Tuhan, tapi kami datang Tuhan ke tempat-Mu untuk sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan mereka selalu dalam lindungan tangan Tuhan. Dan mereka selalu bisa memuji nama Tuhan dimanapun mereka berada. Dan ketika tiba waktunya kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, wah kita sekarang masuk ke apa ya, hukum Taurat, hukum Tuhan. Kalau dalam bahasa Batak, patik ni de bata. Ayo, sekarang hukum Taurat keberapa? Kemarin yang kedua ya, berarti hari ini yang ketiga. Nah, kan minggu kemarin kan janji kan, kalau minggu ini harus lancar bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Ayo, siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Siapa yang lancar? Bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Ayo, siapa yang mau? Oke, coba Kakak Tere ya. Kakak Teresia Borusi Mamora, coba dibuat patik atau hukum Taurat yang ketiga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Ayo Kakak, coba Kakak. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Sebab Allah akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goarni debata, ianggo soture dalana. Aihona uhumna dosogot akan marsineang di goarna. Iya, kakak ini juara 1 lomba perayaan sekolah minggu ya. Lomba menghafal patik dan hukum Taurat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Batak. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita bernyanyi baca kitab suci. Ayo nyanyi semua ya adik-adik.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat berkat dan anugerah yang Kau berikan dan kami rasakan sampai saat ini Tuhan. Kami masih bisa bersuka cita, berkumpul bersama dengan keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terpuji dan termulia nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita di minggu kita pada saat ini terambil dari kitab Lukas. Lukas 11 dimulai dari ayat yang 9 sampai ayatnya yang ke-13. Lukas pasal yang ke-11 dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Ayo semua adik-adik dibuka Alkitabnya. Ayo dibuka Alkitabnya. Jangan cuma nonton ya, sambil buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya Lukas pasal 11 dimulai dari ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Udah dibuka? Ayo, siapa yang udah buka Alkitabnya? Coba angkat tangannya. Ayo coba angkat tangannya. Coba Kak Ruth ya, Kak Ruth baca ayat 9 sampai 10. Kak Ruth Sinaga dibaca ayat 9 dan ayat 10. Ayo kakak. 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Oke, terima kasih kakak. Ayo siapa lagi yang udah buka Alkitabnya? Yang membacakan ayat 11 sampai 13. Coba Kak Kori ya.
Kak Kori Limbong. Ayo, Kakak baca ayat 11 sampai ayat 13. Nats Alkitab hari ini terambil dari Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, terima kasih buat Kakak Ruth dan Kakak Kori yang udah membaca firman Tuhan buat kita semua. Minggu depan gantian ya. Amang mau minggu depan kita gantian yang bacanya. Sekarang Amang mau cerita dulu. Coba adik-adik lihat, mereka lagi ngapain ini? Coba lihat, mereka lagi ngapain ini? Ayo. Mereka duduk manis, menundukkan kepala, menutup matanya dan melipat tangannya. Ayo, siapa yang tahu ini mereka lagi ngapain? Iya, mereka lagi berdoa. Mereka lagi berdoa. Makanya tenang adik-adik, mereka lagi berdoa. Iya, mereka lagi berdoa ini, lihatnya. Nah, selanjutnya Amang mau tanya, apa sih berdoa itu? Apa sih berdoa itu? Ayo adik-adik, apa sih berdoa itu? Mungkin kalian sudah sering ya mendengar kata itu ya. Mungkin di sekolah, di rumah, sebelum mau makan, sebelum mau tidur, atau sebelum belajar di sekolah, sebelum berangkat sekolah, pasti berdoa dulu kan? Nah, apa itu berdoa? Apa sih berdoa itu? Ada yang tahu apa itu berdoa? Iya, berdoa adalah alat komunikasi kita kepada Tuhan. Alat komunikasi kita kepada Tuhan. Kalau sama kawan-kawan bisa dari HP ya. Bisa juga langsung, secara langsung ya kalau sama kawan-kawan ya, atau sama orang tuanya, atau sama guru pada saat ini. Tapi kalau berdoa itu adalah alat komunikasi kita. Cara kita berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Di dalam doa kita lah kita meminta, kita memberitahukan apa yang terjadi, apa yang kita inginkan ketika kita hidup. Nah, adik-adik sekolah minggu, berdoa bisa dikatakan juga adalah napas kehidupan dari orang-orang Kristen. Doa adalah napas kehidupan orang-orang Kristen. Udah sering dengar itu ya? Pasti ya, doa adalah napas kehidupan bagi orang-orang Kristen. Berarti doa itu sangat penting. Dan kita semua harus berdoa. Karena apa tadi? Karena doa adalah napas kehidupan orang Kristen. Berarti kalau dia nggak bernapas, mati ya. Kalau dia nggak berdoa, berarti dia juga mati. Berarti dia nggak kenal sama Tuhan. Anak Tuhan pasti rajin berdoa. Adik-adik sekolah minggu mau melakukan apapun, ketika ingin melakukan aktivitas apapun harus berdoa dulu. Supaya apa? Supaya kita diberkati, supaya kita ditemani oleh Tuhan di dalam kehidupan kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya nih mau makan, berdoa. Siapa sini yang mau berdoa dia sebelum makan? Siapa di sini mau berangkat sekolah atau mau belajar dia berdoa? Siapa di sini bangun pagi berdoa? Ayo, bangun pagi berdoa atau langsung nyari HP nih? Iya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Allah, anak-anak terang, dia harus rajin berdoa kepada Tuhan. Kalau kita lihat adik-adik, di dalam nats kita pada saat ini, Lukas 11 ayat 9 sampai 13 diberitahukan
Kalau kita baca 9 ya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Berarti apa yang kita inginkan harus kita sampaikan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, misalnya nih kalau mau minta uang nih sama orang tua, pasti langsung dicapkan kan? Pasti langsung diminta kan sama orang tuanya kan? Nah itu dia. Kalau adik-adik mau diberkati sama Tuhan, berarti harus langsung diminta langsung. Langsunglah minta kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Melalui doalah kita bisa meminta, berbicara, mengungkapkan apa yang kita inginkan, mengungkapkan perasaan kita, apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita itu kepada Tuhan. Nah, apa tujuan berdoa adik-adik? Supaya kita mengenal lebih lagi bagaimana kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menyadari bahwa Allah itu luar biasa. Tuhan itu sangat luar biasa dan baik. Ketika kita meminta, Dia pasti akan memberi. Ketika kita mencari Tuhan, pasti kita akan mendapatkan. Itulah doa. Nah, adik-adik sekolah minggu, tahu nggak? Kenal nggak? Kenal nggak sama ini, tokoh ini? Dia adalah Daniel. Ketika dia ditaruh ke gua singa, dilemparkan ke gua singa, dia tidak dimakan oleh singa itu. Kenapa? Karena dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dia diluputkan dari mara bahaya. Nah, adik-adik juga gitu ya. Ketika memiliki masalah, ketika dimarahin, atau ketika berbuat kesalahan atau dosa, langsung berdoa kepada Tuhan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan akan memberi apa yang kita minta. Sama seperti Daniel. Ketika dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, supaya dia tidak dimakan, tidak diganggu oleh singa-singa ini. Padahal dia ini makanan lezat ya. Singa kan makan daging ya adik-adik ya. Ada nggak singa yang makan tumbuh-tumbuhan? Nggak ada ya. Singa itu makannya daging, karnivora. Iya. Nah, dia berdoa kepada Tuhan. Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan mengabulkan, memberikan apa yang dia minta. Itu juga adik-adik. Jadi jangan takut meminta kepada Tuhan ya. Apapun yang ingin kalian sampaikan, apapun yang kalian butuhkan, mintalah kepada Tuhan melalui doa kalian. Karena doa adalah napas kehidupan dari orang Kristen. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang rajin dan aktif di dalam berdoa. Jangan lupa berdoa adik-adik ya. Lebih seringlah berdoa, jangan lebih sering bermain HP. Jangan lebih sering mengganggu teman. Jangan lebih sering bermain game. Harus apa? Harus lebih sering berdoa dan berkomunikasi kepada Allah supaya Tuhan memberkati kita, memberkati adik-adik semuanya. Jadilah anak sekolah minggu yang rajin berdoa, yang taat kepada perintah Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin Tuhan, bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin, supaya mereka dapat mengerti Tuhan betapa pentingnya doa di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mau lebih rajin, lebih sungguh-sungguh Tuhan untuk berdoa dan meminta kepada-Mu, supaya mereka semakin mengenal kuasa, supaya mereka semakin mengenal Engkau Tuhan dalam kehidupan mereka, dan mereka menyadari Tuhan betapa kami ini manusia sangat bergantung kepada-Mu Tuhan. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Banjarmasin Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kebijaksanaan, kepintaran Tuhan. Terlebih pada anak-anak-Mu Tuhan yang pada saat ini belajar di rumah dan mereka akan ujian. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka,
supaya mereka dapat mengikuti setiap proses ujian mereka Tuhan. Mereka dapat nilai yang baik dan memuaskan Tuhan, sehingga mereka bisa membanggakan kedua orang tua mereka Tuhan, membanggakan keluarga mereka Tuhan, terlebih membanggakan Engkau Tuhan di dunia ini. Berkati kedua orang tua mereka Tuhan, berikan kesehatan juga kepada orang tua mereka Tuhan, tambahkan rezeki dan berkati setiap pekerjaan orang tua mereka Tuhan. Berikan kesabaran kebijaksanaan Tuhan kepada kedua orang tua mereka Bapa, supaya orang tua mereka dapat membimbing dan mengajarkan kepada mereka Tuhan mengenai firman-Mu, mengenai hal-hal yang baik Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga anak-anak-Mu, anak sekolah minggu Tuhan, bisa semakin baik di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan, pada saat ini kami dan dunia Tuhan sedang menghadapi sebuah pencobaan, yaitu wabah virus corona Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan, kiranya Engkau Tuhan yang menghapuskan wabah virus corona Tuhan dalam kehidupan kami, dalam dunia ini Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas kembali seperti biasa Bapa. Kami bisa bersekolah, berjumpa dengan teman-teman kami Tuhan. Kami bisa duduk berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari minggunya Tuhan, sehingga semakin bertambahlah sukacita di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan buat seluruh perhalado HKBP Banjarmasin Tuhan. Berikan mereka kesehatan kebijaksanaan Tuhan, supaya mereka dapat melaksanakan setiap pelayanan mereka dengan baik. Kami adalah manusia yang berdosa Tuhan. Hapuskanlah segala dosa kami, sehingga kami layak menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo kita bangkit berdiri. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Jawab apa? Jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya. Kurang keras. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Ku jawab ya, ya. Kita tutup ibadah kita bersatu dalam doa, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin.